Ya, shalom semuanya. Shalom Bu. Shalom. Saudara-saudara terkasih, Bapak dan juga Adik Ibu, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama di ibadah kaum pria. Edisi khusus kata Pak Ya, Pendeta. edisi khusus ya. Mari kita menyiapkan hati kita, memisahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebelum kami ada di pembaringan kami saat ini ya Tuhan. Kami mau memperbincangkan Tuhan lewat kebenaran-Mu. Tolonglah kami semua, kiranya kami tidak hanya cakap dalam berdiskusi, tapi kami juga cakap mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkahilah kami semua malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tadi pujian mantap, cuman tadi audionya Ibu Magda kurang sempurna, tapi tidak apa-apa, kan sudah ada ayatnya, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui hambanya, Pak Rasman meminta saya, dia bilang harus, ya saya bilang siap. Dan dikejar juga untuk boleh memberikan tema, karena dikatakan ini komunitas kaum pria, ya sudah saya berpikir apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-16 dari surat 1 Korintus 16 itu ayat 13, saya teringat bahwa Paulus pernah berkata di situ, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah, ayat ini tentu ditujukan oleh Paulus tidak berfokus kepada gender, yaitu pria. Tetapi kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang brilian, sehingga dia sangat mumpuni untuk menyampaikan pesan atas audiensnya. Nah, itu sebabnya di pasal terakhir dari 1 Korintus pasal 16 ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Tentu, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini pasti ada kaitannya dengan kisah yang terjadi di Perjanjian Lama. Yaitu ketika kita membaca 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-9, ya, bahwa dalam konteks waktu itu adalah diserukan supaya orang Filistin itu bersikap sebagai seorang laki-laki. Ya, menjadi sindiran. Jadi pasti ada hubungannya. Nah, bagaimana kita memahami atau memaknai akan nasihat Paulus ini dalam situasi kita seperti ini? Apakah masih kontekstual? Sangat kontekstual tentunya. Itu sebabnya arahan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi bentuk kepedulian dalam pengembalaannya melalui suratnya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu dilatar belakangi adanya pemahaman yang berbeda dalam menghadapi pergumulan, perselisihan, perpecahan, juga penyembahan berhala. Karena kita tahu adalah kota Korintus ini adalah kota yang sangat maju, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, di sisi lain, kita juga tahu latar belakang bahwa jemaat di Korintus ini adalah beragam. Kenapa saya katakan beragam? Karena orang Kristen yang ada di kota Korintus itu adalah ada yang notabene Yahudi menjadi Kristen dan non-Yahudi menjadi Kristen. Nah, tentu ini juga adalah memiliki kompleksitas, ya, bagaimana menghadapi mereka. Kalau kita tahu orang Yahudi dengan adat istiadatnya itu sudah pasti ketat sekali dengan aturan-aturan yang mereka pahami.
Tetapi orang Korintus, non-Yahudi yang menjadi Kristen, tentu syarat juga dengan pemahaman akan istiadat atas aturan-aturan agama atau konsep berpikirnya. Sehingga ini juga menimbulkan satu perselisihan misalnya. Kalau orang Yahudi bilang ini nggak boleh makan ini. Nah, sementara orang Kristen yang non-Yahudi, nggak apa-apa. Bisa saja itu menjadi permasalahan. Tetapi intinya adalah Paulus begitu tangkap melihat kondisi yang ada di jemaat Korintus. Wah, ini luar biasa ini hamba Tuhan ini. Dia begitu peka sekali. Sebelum meluas akan masalah yang terjadi, yang mereka hadapi, sehingga ia menuliskan surat ini. Itu sebabnya berjaga-jagalah, kata Paulus, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dan di komunitas kita yang khusus ini bukan cuma pria, ada juga ibu-ibu. Sehingga mereka beruntunglah. Yang harusnya ini hanya dibicarakan dalam konteks pria, supaya bisa lebih terbuka. Wow, nah kita harus wanti-wanti nih kan gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini kumis kita aja yang tebal kadang-kadang kepada istri. Tapi dalam menghadapi yang lain juga nyungsep juga kumisnya kan gitu ya kadang-kadang. Bahkan bukan menjadi rahasia umum, kita ini kadang-kadang sering menang terhadap istri. Karena biar bagaimanapun secara logik, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari fisik, kemampuan, wow, kita pasti menang. Kita pasti menang. Tetapi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu bukanlah sikap seorang laki-laki. Nah, ini yang harus kita benahi nih. Dalam kesempatan malam ini kita berbicara. Nah, untuk itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika keadaan ini belum merebak begitu luas, ini yang kita acungi kepada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus. Dan harusnya itu juga memang yang harus ditangkap oleh setiap pemimpin-pemimpin agama, atau pendeta, atau gembala, bagaimana mengantisipasi ketika ada polemik yang terjadi. Tetapi kita tidak perlu melebar ke sana. Nah, sekarang mari kita perkecil dulu di skop keluarga kita. Sudahkah kita bersikap sebagai laki-laki, khususnya kepada suami atau kaum pria malam ini? Nah, kalau kaum ibu, biarlah dia jadi pendengar yang mantap dulu malam ini. Haleluya. Tetapi menjadi miris memang, dan ini saya bukan cuma hanya ngomong, ini juga adalah fakta yang saya hadapi dan saya juga pelakunya. Saya tidak malu mengakui ya bahwa seringkali saya begitu sabar kepada istri orang, tetapi tidak sabar kepada istri. Mudah-mudahan ya kaum bapak yang ada di sini berbeda dengan saya. Tapi kalau rada sama, ayo kita bertobat kan gitu ya. Yuk kita bertobat kan gitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tentu memang seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak terfokus kepada kaum pria. Ya, akan tetapi ini adalah merupakan satu penekanan bahwa pria itu identik dengan sikap pemberani. Tetapi sikap pemberani yang seperti apakah? Ya kan? Pemberani dalam hal apakah? Ini yang perlu kita garis bawahi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bahkan situasi sulit waktu itu yang dialami oleh Korintus tentu pasti juga dengan kondisi yang kita alami hari ini. Tentu dalam case yang berbeda tentunya. Ya, kalau mereka mengalami perselisihan, perpecahan, ya kesalahpahaman mengenai teologi bisa saja. Nah, kita mungkin yang lebih real sekarang bagaimana kita diperhadapkan dengan COVID. Ya, dan kita bersyukur walaupun tadinya kita ini sudah di-ban gitu ya, bahwa dari Indonesia tidak boleh, tidak diterima. Sekarang, wow, dunia tercengang bagaimana pemerintah kita begitu tangkap mengantisipasi segala sesuatu. Nah, akan tetapi, di tengah kesukaran seperti ini pun,
ini juga menjadi suara Tuhan bagi kita, supaya berjaga-jaga. Dan kita tahu, waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, yang dikawal atau didampingi oleh para murid, ternyata ini juga keluar pernyataan Tuhan ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Nah, lantas bagaimana kita bisa memahami ini? Berjaga-jaga berarti menggambarkan suatu sikap waspada, ya, siap siaga, guna mengantisipasi akan adanya bahaya yang mengancam. Bisa saja secara fisik, tetapi bisa juga secara non-fisik, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dalam konteks kita hari ini, bersikap sebagai laki-laki, mau tidak mau, ketika kita berani mengambil anak orang menjadi istri pendamping kita, mau tidak mau, ini kelaki-lakian kita, sikap pemberani kita, tanggung jawab kita harus muncul apapun yang terjadi. Bahkan dalam konteks rumah tangga, ya, ketika kita berani menikahi anak orang, jangan sampai sendalnya dua warna. Bukan karena mode ya. Bukan karena mode. Itu harus menjadi tanggung jawab kita, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi, walaupun yang tadinya kita selalu ingin menang atas pasangan kita, tentu dengan apa yang kita perbincangkan malam ini, bersikap sebagai laki-laki bukan menunjukkan dominasi atas pasangan. Tetapi bagaimana sikap seorang yang gentle, siap menghadapi apapun, ya, tidak menyalahkan siapapun. Nah, ini yang harus kita kenakan. Baru sangat berdampak. Maka kaum pria yang ada bergabung malam ini menjadi suami yang didambakan. Menjadi suami yang dihormati. Dan tidak bisa dibantah memang. Walaupun pasangan kita sering membuat kita jengkel. Akan tetapi ingat, kita sudah berjanji sebelum mengarungi bahtera rumah tangga itu, sudah berjanji di depan jemaat, di depan pendeta, bahkan di depan Tuhan berkata, menerima dia dalam suka dan duka. Harus ke situ dibenturkan. Harus ke situ dibenturkan. Kalau mau jujur nih kaum pria ini, waduh, mau juga ini tukar tambah. Pasti. Pasti. Kalau Sutardi gimana? Pastilah. Tapi saya mengingat kembali bahwa ternyata hidup kekristenan adalah sebuah pertanggungjawaban. Ya, jangan sampai nikmat sesaat membuat kita terpenjara di kesengsaraan selamanya. Nah, ini yang harus kita suntikkan di pikiran kita. Jadi, sikap berjaga-jaga ini tentu tidak akan muncul dengan sendirinya. Harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa memiliki sikap berjaga-jaga? Tentu kita bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Lewat doa, membaca merenungkan firman, termasuk juga mengikuti komunitas seperti ini. Karena kadang-kadang, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada manusia itu, pria itu, yang mau keluar dari relnya. Enggak ada. Mau bercita-cita menyeleweng gitu ya, mau punya wanita lain, enggak ada. Sekedar hanya iseng gitu. Tetapi lupa, ternyata keisengan itu adalah menjadi perangkap yang mengurung kita. Dan ketika kita menutupi sesuatu dengan kebohongan, maka otomatis kebohongan berikutnya akan muncul silih berganti. Akan muncul silih berganti. Nah, ketika sikap berjaga-jaga ini terus bisa kita bangun lewat hubungan kita dengan Tuhan berdoa, walaupun ini sudah sangat akrab di telinga kita. Apalagi gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono secara umum, membuat satu kegerakan bahwa setiap jam 5 pagi harus berdoa. Jujur. Tidak mudah mengikuti itu. Tidak mudah. Tetapi ketika ada upaya dari kita niat,
hari ini bisa normal mengikuti, hari berikutnya bisa ngantuk, enggak masalah harusnya. Tetapi ada juga sikap bertanggung jawab, itu juga adalah bagian dari berjaga-jaga. Supaya apa yang Tuhan gariskan kepada kita, khususnya kita kaum pria, karena kaum pria ini juga adalah melambangkan kepemimpinan di dalam rumah tangga kita. Saya lebih akan mengarahkan ke sana. Nah, itu yang pertama. Karena firman Tuhan berkata juga kepada kita, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, daging ini lemah, roh penurut. Ya, kemarin sempat jalan pelayanan satu teman, saya bilang di mobil, kalau sampai handphone kita tidak bebas terletak di meja, itu udah pasti ada yang salah. Bukannya nggak boleh bikin password, tapi kalau sampai handphone kita tidak bisa terletak dengan bebas di meja, itu pasti ada sesuatu. Dan saya lihat ini kaum pria yang ada di Perdatam ini, luar biasa semua nih ya, nggak ada yang neko-neko nih. Ada Pak Adam, ada Amang Ronald, waduh ya, ada Pak Cipto, ada Pak Rasman, baik-baik. Haleluya. Dan jangan lupa, kenapa tadi saya katakan ini edisi khusus, Perdatam ini kan si sulung ini, atas Rehobot kan. Ini si sulung ini, betul. Nah, jadi sikap berjaga-jaga ini, yuk kita mulai dengan komunitas seperti ini sekali sebulan, ya, ibadah kaum pria, WL-nya Ibu Magda Sihombing, itu edisi khusus, haleluya. Yang kedua, dari ayat itu, nasihat pertama, Paulus berkata, berjaga-jagalah. Ya. Yang kedua, dikatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, kita tahu iman itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Bahkan di Ibrani pasal 11, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana firman Tuhan menegaskan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau terus kita lanjutkan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita juga mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dan seterusnya, saudara. Bahkan kita yang ada di GSKI, ini secara umum sudah kita pahami. Iman bukan hanya sekedar mengaku percaya, tetapi harus naik lagi ke levelnya, yaitu apa? Ada ketaatan, penurutan terhadap apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi, kita harus paham di situ, berdiri dengan teguh dalam iman. Percaya kepada Tuhan inilah menjadi modal kita bisa bertindak, bersikap sebagai seorang laki-laki. Kita udah lihat kok, semua serba terbatas kok. Orang sekaya apapun hari ini tetap terkungkung kok. Terkungkung, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang tadinya setiap weekend bisa melipir ke sana kemari, makan bareng apa segala macam, terbatas. Haleluya. Bahkan tadi dengan Pak Adam, saya berkata dengan adanya COVID ini, ya memanfaatkan teknologi, ada fleksibilitas yang kita miliki. Ya, kita bisa ibadah dari rumah masing-masing. Kita hanya berkumpul dalam virtual seperti ini. Memang plus minus memang. Plus minus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan sudah berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita harus mampu berdiri dengan teguh dalam iman kita itu. Jadi ketika kita berkata percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar pengakuan. Tetapi ini kita harus berpikir bagaimana mewujudkan ini. Bukan hanya lewat perkataan kita, tetapi tindakan kita. Bahkan saya sempat katakan, jauh lebih kuat gongnya, efeknya dari tindakan daripada perkataan. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya tadi saya katakan, ini kaum pria yang bergabung malam ini adalah pasti menjadi pria dambaan atas
istrinya. Atau mungkin menjadi papa atau opa dari cucu dan anak yang Tuhan percayakan. Haleluya. Rambut boleh memutih, kulit boleh mulai mengeriput. Tetapi kalau ada keteladanan hidup, wow, ini membanggakan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang ketiga, Paulus berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Harus mampu menunjukkan sikap yang gentle. Tidak lari dari persoalan. Harus berani menghadapi resiko. Ya, jangan giliran ada masalah. Contoh misalnya ada datang yang nguber-nguber kita ke rumah. Kita nggak berani, malah kita suruh istri kita. Mah, tolong dong. Ada itu, saya bukan asal ngomong ini. Giliran menghadapi disuruh istrinya. Ya, aduh, dalam hati saya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ingat, ini khususnya kita buat pria ini. Membelikan sesuatu buat istri itu bagus. Entah itu bentuk perhiasan atau apa yang lain, itu bagus. Tetapi yang paling penting adalah, jangan sampai kita mempermalukan pasangan kita di depan umum. Jangan sampai. Kalaupun umpamanya kita jengkel, wow, harus bibir bisa tersenyum. Haleluya. Pura-pura dong, Pak. Enggak, nanti bisa diselesaikan. Kadang-kadang kan pasangan kita itu kan lebih hebat dari pengkhotbah, bukan? Tanpa buka ayat dia bisa khotbah sekian lama. Makanya nih, kita nih bapak-bapak nih, saya kasih tahu. Ketika istri kita mulai khotbah, kita duduklah menjadi pendengar yang baik. Jangan direspon. Kalau direspon pasti panjang. Terus gimana dong Pak, kita udah diomelin? Manggut-manggut aja. Posisikan dirimu sedang mengaminkan firman Tuhan. Nanti istri kita pasti akan ngoceh. Kok diam aja sih? Sampai dia diam. Ketika dia diam, baru kita berkata, Mam, duduk, giliran aku sekarang. Mantap. Tapi kadang-kadang kita kan bukan begitu. Masih mau ngomong nggak? Saya pukul nih. Wah, kok Sutardi tahu? Karena saya tahu, waktu itu juga papa saya juga lalu tangan. Di kampung saya lihat itu. Waduh, di kampung itu saya udah lihat itu bagaimana suami menghajar istrinya. Waduh, ngeri. Sampai piring pecah. Giliran tamunya datang baru pinjam piring lagi. Malu. Jadi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bersikaplah sebagai laki-laki, gentle dalam menghadapi apapun. Ya, ketika di jalan misalnya istri kita udah bilang, jangan ngebut Pak. Diam. Jangan. Itu suara Tuhan itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, supaya apa? Kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, itu betul-betul bisa dinikmati oleh pasangan kita. Bahkan, nih muncul nih di pikiran saya nih. Kita nih pria-pria ini, dada kita ini harus menjadi tempat yang nyaman, di mana kepala istri kita bersandar di dada kita. Ya, kepala istri harus nyaman bersandar di dada kita. Karena istri itu tidak dibuat dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk. Bayangkanlah di antara rusuk ini kan. Untuk apa? Untuk disayangi, untuk dikasihi. Wih, ibu-ibu yang ada di grup ini senyum-senyum. Tunggu giliranmu. Kok gitu, Pak? Lah iyalah, biar adil kan gitu kan. Saudara yang Tuhan kasih. Bersikap sebagai laki-laki, gentle, ya. Gentle. Walaupun kadang-kadang tidak mudah mengendalikan, tapi saya yakin, seperti yang saya katakan tadi, Perdatam ini kan si sulung ini harus jadi contoh ini. Harus jadi contoh. Jumlahnya boleh sedikit. Tadi saya berkata kepada Pak Adam, Pak, subscriber Perdatam baru di angka 800-an, belum tembus 1000. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas,
biar bagaimanapun, sehebat apapun, MAG, GM, fluid, PIK, ingat, yang sulung tetap perdatam. Itu udah sejarah, nggak bisa diganti. Itu haleluya. Bersikap sebagai laki-laki, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, supaya apa? Firman Tuhan berkata, saudaraku, di Matius pasal 10 ayat 22, ya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi bagian terakhir ini, kalimat ini menarik. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wah, luar biasa. Ya, jadi kita rela mempertaruhkan apapun, bahkan kehilangan nyawa kita sekalipun, ya, demi orang-orang yang kita cintai. Kalau soal makan minum, itu udah pasti, nggak usah bicara. Alkitab udah jelas berkata kok, bahwa laki-laki harus bekerja keras untuk itu. Nah, kalaupun umpamanya karena ada case-case tertentu suami kehilangan pekerjaan, ya jangan nyaman di situ. Kita lakukan apapun. Karena beban itu Tuhan percayakan kepada kita. Yang terakhir dari ayat ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah kuat. Kita ini adalah sebagai prajurit Kristus sejati, harus kuat atau maksimal, ya, di level masing-masing. Dengan kata lain, sampai titik darah penghabisan. Sampai mati. Kita ini harus menjadi pribadi-pribadi bersikap sebagai seorang laki-laki. Bisa menginspirasi banyak orang. Ya, bisa menginspirasi banyak orang. Walaupun kita tidak setajir tetangga kita. Walaupun mobil kita tidak sekeren teman kita. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tetaplah kuat. Nah, yang membuat kita kuat ini harus latihan. Latihan setiap hari. Termasuk ocehan dari pasangan kita. Itu adalah bentuk latihan. Jujur, Pak. Saya kalau diomelin istri itu paling nggak tahan. Mending saya ditabok, pak, gitu selesai, udah diam. Tapi lewat pengalaman itu ya, ketika kadang-kadang istri kita ini memorinya luar biasa. Makanya nih bapak-bapak di sini jangan coba ya berlomba dengan istri kita soal ingat-ingatan. Memori mereka ini tajam sekali. Karena di selaput otak kita ini kan pria itu seiring dengan bertambahnya usia makin tipis. Tapi kalau wanita itu makin tua itu makin tebal itu. Makin tebal, daya ingatnya makin tinggi tuh. Masa bener. Lihat aja istri kita ketika masak, handphone bisa dinempel begini kan, sambil masak gitu, pas aja itu garamnya dan segala macam. Udah dilihat jam, si itu udah mau pulang sekolah jemput. Nah coba giliran kita begitu, waduh, giliran bunyi handphone kita lagi masak, udah gosong, lupa semua. Nah ini kita tetap harus kuat, latihan tiap hari. Nah ketika kita memperbincangkan Tuhan seperti ini lewat firman, ini juga adalah bagian dari latihan kita, ada yang mengingatkan. Tentu ada banyak hal yang tidak saya paham. Yang dipahami oleh hambanya Pak David Adam, belum tentu juga saya paham. Begitu juga dengan Pak Ronald, apa yang dipahami belum tentu juga aku paham. Begitu juga dengan Pak Sitepu, ya, Pak Cipto, Ibu Erika, Ibu Magda, ada Pak Alex, ya, dan Pak Arthur, ada Pak Galaksi atau Ibu Tep, atau pecinta SK, ada Ibu Ruth Febri kan. Nah, jadi ada banyak hal, biar kita saling mengisi. Makanya Pak Rasman bilang begini, Pak, nanti begitu selesai ini ada tanya jawab ya. Saya bilang iya aja. Ya aja. Tapi aku udah tanamkan, kalau bisa ku jawab, nggak bisa ku jawab, ku bilang aku nggak bisa jawab. Kan gitu kan? Pendeta itu tidak serba bisa. Nah, ini yang menjadi dilema kadang-kadang. Ya, pendeta merasa lebih hebat dari jemaat, ya itu bisa. Tapi dalam hal tertentu harus mengakui akan keterbatasan. Itulah keunikan manusia itu Tuhan ciptakan supaya bisa saling melengkapi. Ya. Dan Bu, ini buat ibu-ibu nih. Suamimu itu enggak pria sempurna itu. Karena ketidaksempurnaannya itu makanya kau ada di sisinya. Jadi sayangilah dia walaupun dia ngorok tiap malam dan kau komplain. Ada saatnya nanti kau merindukan ngoroknya itu ketika dia inna illahi. Pak,
Saya tahu cari uang itu susah. Tapi percayakanlah kepada bendahara umum. Haleluya. Ada juga kalimat yang sering saya dengar, Pak, istri saya itu seperti padang pasir. Berapapun air ditumpahkan, habis terus. Tapi saya yakin ibu-ibu yang di sini ini bendahara-bendahara yang terampil. Dan ibu-ibu yang di sini jangan diam-diam ya, bantu keluargamu ya. Suami-suami juga, jangan mentang-mentang karena cari duit, diam-diam bantu keluarga. Ingat, terbuka dalam segala hal. Maka, apa yang dikatakan oleh Paulus ini menjadi kontekstual dengan hidup kita. COVID belum selesai. Ekonomi lagi bertarung untuk boleh bertumbuh. Tapi tidak mengapa. Kalaupun hidup kita tidak senormal waktu itu, kita bersyukur. Sudah banyak orang yang mendahului kita, bukan? Tapi detik ini kita masih hidup, luar biasa. Dan ada saatnya memang kita harus menutup mulut ini. Tapi malam ini kita bisa tanpa masker, bukan? Haleluya. Karena di tempat masing-masing. Jadi ada banyak hal kita syukuri. Seperti Pak Alex, ya, lagi ada di proyek. Tapi dia bilang tadi dia nggak di tengah laut. Bersyukur aja, haleluya. Semua itu dia lakukan tentu pasti demi orang-orang yang dia cintai. Di samping itu juga adalah membuktikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Nah, untuk itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bisa tetap berlatih lewat masalah-masalah yang ada, maka kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi patut diteladani dan dimuliakan Bapa di sorga. Dan akhirnya saya berkata, biarlah Bapa mengajar kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Sabar dalam menghadapi banyak hal. Di mana ya kita boleh menunjukkan sikap kita sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Berani, tidak cengeng. Walaupun sulit. Walaupun susah. Tapi ingat, Tuhan sudah mempercayakan kita hidup di dunia ini. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kita hidup, maka Tuhan akan menolong bagaimana kita menjalani dan menyelesaikan hidup itu. Saya akhiri sampai di sini. Saya serahkan kepada hambanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Diskusi yang sangat hidup ya malam hari ini ya. Terima kasih untuk Bang Tardi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Wah, ini walaupun kita masing-masing di rumah, kita santai-santai, tetapi ternyata berkatnya banyak juga ya. Amin. Limpah ya. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Oke, mari kita akhiri ibadah kita atau bincang-bincang kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Bincang-bincang yang sangat memberkati, kami boleh saling sharing, saling cerita pengalaman kami masing-masing. Dan khususnya kami juga sudah mendengar pemaparan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sutardi Nababan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua yang hadir Tuhan malam hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, kami pelajari, kami serap dalam pikiran kami dan tersimpan dalam hati kami, dan itu boleh mengubah hidup kami Tuhan. Semakin kami seperti Kristus, seperti Engkau sendiri Tuhan. Kami bertekad untuk berjuang terus Tuhan di sisa umur hidup kami, biar kami boleh mencapai target apa yang Tuhan tetapkan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah dalam pertemuan ibadah virtual ini Tuhan. Mari Engkau kedangkan tangan-Mu dan memberkati kami. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di mata Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan,
Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Makasih Pak Tadi, makasih Pak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Pak Sukadi, Oke. makasih Pak Rasman, Pak David. Alip ya. Terima kasih.